Baik. Kemudian kita masuk kepada hadis yang ke-34. Hadis tentang kewajiban mengingkari kemungkaran. Alhamdulillah kita sudah di ujung ya. Sudah 34, berarti sisa sekitar 8 hadis. Ya. Kalau 42 hadis. Kewajiban mengingkari kemungkaran. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka hendaklah dia mengingkari dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu maka hendaklah dia mengingkari dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu maka hendaklah dia mengingkari dengan hatinya. Wadzalika ad'aful iman. Mengingkari dengan hati itu adalah serendah-rendahnya, selemah-lemahnya iman. Ya. Faedah yang pertama dari hadis ini Bapak Ibu sekalian, bahwa setiap kita itu adalah wajib berdakwah, ya, mengingkari. Kita setiap muslim itu punya kewajiban berdakwah. Berdakwah pada dua, amar ma'ruf dan yang kedua nahi munkar. Mengajak kepada kebaikan dan menjauhi kemungkaran atau menghindari kemungkaran. Ya. Nah, saya yakin Bapak Ibu sekalian semua mampu minimal mendakwahi diri kita. Nah, ada 3 level tingkatan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita melihat kemungkaran. Ya, kita fokus pada kemungkaran. Ketika melihat kemungkaran, yang pertama adalah merubahnya dengan tangan. Yang kedua, ini level ya. Yang kedua, kalau ini tidak mampu baru dengan lisan. Kalau lisan tidak mampu maka cukup dengan hati. Baik. Sehingga kata ulama kita ya, pengingkaran yang pertama ini itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang, sehingga yang harus melakukan untuk tangannya yaitu as-sultan. Siapa itu sultan? Pemerintah. Ya. Karena dengan tangan. Kalau ini dimaknai setiap orang melihat kemungkaran harus dicegah dengan tangannya, berkelahi orang. Tapi tidak. Ini pemerintah yang harus turun tangan. Maka yadung itu biasanya itu sering ditakwilkan dengan kekuatan dan kekuasaan. Siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah disampaikan kepada pemerintah kemungkaran itu, dan pemerintah melakukan pencegahan terhadap kemungkaran itu. Ya, dengan kekuasaannya. Kan gampang kalau penguasa, Bapak Ibu sekalian. Gampang sekali. Misalnya kepala desa di desanya dilarang melakukan ini, dilarang melakukan ini, berhenti itu. Tapi kalau rakyat biasa yang mengatakan, itu tidak didengarkan. Tidak didengarkan. Yang kedua, pemerintah kalau itu harus dibalas, diberikan hukuman, maka pemerintah yang memberikan hukuman, bukan rakyat biasa. Misalnya orang yang melakukan zina, rakyat biasa dia mau melakukan apa kepada pezina ini? Maka pemerintah yang turun tangan, memberikan hakim memberikan hukuman kepada pezina, misalnya peminum khamar, pejudi, ya, bukan kita. Kalau ada pejudi misalnya, kemudian kita cegah dengan tangan, betul-betul dengan tangan, berkelahi orang. Ya. Tapi kalau pemerintah gampang, dengan kekuasaannya mengatakan dilarang berjudi.
Kalau ditemukan ada yang berjudi, maka akan dilakukan ini dan ini. Ya, melarang dengan kekuasaan, biyadihi, dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Maka itu bisa dilakukan. Nah, karena kita sebagai orang biasa, bukan pemerintah, tidak mampu melakukan itu, maka kita masuk ke level kedua. Fa illam yastati fa bilisanihi. Kita tidak mampu karena kita bukan penguasa di sana, maka dengan lisan kita, ya, dengan ucapan kita. Kita kan nggak bisa, kita tidak punya kuasa. Misalnya rakyat kita rakyat biasa, ada orang yang minum khamar, kemudian kita cegah dia. Kalau rakyat biasa mencegah dengan tangannya, itu pasti akan bahaya, ya. Maka mungkin rakyat biasa seperti kita bisa dengan lisannya, mohon maaf, mungkin ya, karena ini jalan umum, jangan di sini, ini adalah tanah saya, itu pernah di kampung itu, ya, tanah itu tanah kita, maka kita larang, karena tanah kita mereka akan pindah, ya, dengan lisan kita, mohon maaf, ini jangkit lagi di sini, minum karena ini pohon kelapa kami. Nah, ini biasanya kalau siang-siang mau ngambil kelapa, sudah banyak sampah dan seterusnya. Itu mereka akan mengerti dengan lisan kita. Ya, semampu kita Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tidak mampu, ibu tidak mampu melakukan ini. Maka kita masuk ke level yang ketiga, yaitu minimal kita mengingkari dengan hati kita bahwa yang dilakukan orang ini adalah keburukan. Ya, ini tidak baik. Nah, ini adalah selemah-lemahnya iman. Kalau yang ketiga saja tidak mampu kita lakukan, maka dipertanyakan keimanannya. Kalau jelas itu adalah kemungkaran, kemudian hati pun tidak bisa mengingkarinya, maka ini dipertanyakan keimanannya. Makanya Bapak Ibu sekalian, seorang dai itu sudah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisannya. Dan Bapak Ibu sekalian bisa dengan melakukan itu. Ya. Amar ma'ruf, mengajak orang ke masjid dengan lisannya. Ketika ada orang yang kita lihat melakukan hal yang tidak baik, yang kira-kira Bapak Ibu kalau saya cegah dia dengan lisan saya, dengan nasihat saya, dia tidak akan memukul saya, tidak akan menimbulkan keburukan yang lebih besar, maka Bapak Ibu lakukan. Tapi kalau kira-kira akan menimbulkan keburukan yang lebih besar, maka jangan dilakukan. Karena ulama kita Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan begini. Beliau memberikan 4 hal. Ketika kita melihat orang yang melakukan keburukan, kemudian kita mesti mencegahnya, karena hadis Nabi mengatakan seperti itu. Ya, kalau melihat kemungkaran harus dicegah dengan level ini. Yang pertama dengan kekuasaan kita, yang kedua dengan ucapan, dengan nasihat kita, yang ketiga dengan hati kita. Maka kita lihat Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah kalau kita ingin mencegahnya keburukan tersebut, dan yang terjadi kira-kira justru efeknya lebih buruk daripada yang dilakukan sebelumnya, maka ini kata Ibnu Qayyim haram dilakukan. Ya. Misalnya ini nasihat, misalnya kita tidak mau mencegah dengan memukul dengan tangan kita, enggak, dengan nasihat. Ada orang yang berjudi di balai-balai, ada orang minum minuman keras di balai-balai, kemudian Bapak datang menasehati. Maka sebelum menasehati, pikirkan dulu. Terkadang kalau orang yang kita kenal gampang kita nasihati, tapi kalau orang dia tidak mengenal kita, kita pun tidak mengenal dia, ini sulit dinasihati. Ya. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, kita berhenti dan memikirkan, kalau sekiranya saya mencegahnya, ya, dan justru setelah itu keburukannya yang lebih besar, mungkin berhenti dia berhenti minum. Tapi yang terjadi setelah itu lebih besar. Yang pertama bisa membunuh kita,
Yang kedua, dia akan menandai siapa kita, dan di hari yang lain dia incar kita, dia datangi rumah kita dan seterusnya. Nah, itu kan bahayanya lebih besar efeknya kepada pribadi kita. Ya. Yang kedua, kalau kira-kira kita menasehati dan efeknya lebih baik, maka ini hukumnya wajib. Maka kita lihat keadaan kita pada waktu itu. Kalau dia adalah teman kita, hanya adik-adik kita, ya mungkin, atau jumlahnya hanya 2 orang, yang gampang kita nasihati, ya itu silakan. Selama itu kira-kira mampu kita lakukan, maka hukumnya wajib dinasihati. Ya. Kemudian yang ketiga, khawatir akan terjadi kemungkaran. Jadi kemungkaran yang akan kita cegah, dia bisa tinggalkan, kemudian akan muncul kemungkaran yang sama, levelnya sama. Kalau yang pertama tadi levelnya kemungkarannya lebih jauh, lebih tinggi. Dia akan membunuh kita, itu kan lebih tinggi. Tapi ini kemungkarannya sama. Ya, dia pindah dari kemungkaran yang lain, tapi levelnya sama. Maka di sini harus berijtihad, kata Ibnu Qayyim. Dia pilih, entah dia cegah atau dia tidak cegah, itu hukumnya sama, tidak masalah. Ya, tidak haram, tidak wajib. Nah, yang terakhir, ya, kalau kemungkaran itu pada dia melakukan kita mau mencegah kemungkaran itu, kemudian akan muncul kemungkaran, tapi kemungkaran yang lebih rendah, maka ini hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Artinya ada kemungkaran lebih tinggi, kemudian kita cegah dan dia meninggalkan kemungkaran itu. Kemudian setelah itu akan muncul kemungkaran yang lain, tapi kemungkaran itu levelnya lebih rendah daripada yang kita cegah tadi. Maka hukumnya di sini mubah. Hukumnya boleh. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, ini level daripada mencegah kemungkaran yang ada di sekitar kita. Nah, saya selesaikan. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, apa itu saya dapat kemarin. Nah, ini beliau mengatakan, laisal murad annal ajiza idza ankara biqalbihi yakunu imanuhu ad'afa min imani ghairi. Jadi bukan berarti bahwa orang yang tidak mampu mencegah kemungkaran tadi itu sangat lemah imannya, lebih kuat imannya yang mampu tadi. Tidak begitu. Misalnya Ustaz Zainal, dia mampu mencegah kemungkaran yang ada di depannya. Dengan kasus yang sama, ada kemungkaran di depan saya dan saya tidak mampu mencegah dengan nasihat. Tapi Ustaz Zainal mampu. Atau Ustaz Zainal dengan yang lain, atau saya dengan lain, atau Bapak dengan yang lain. Intinya ada 2 orang yang punya kasus yang sama, yang satu mampu, yang satu tidak mampu. Bukan berarti yang tidak mampu mencegah itu lebih rendah imannya daripada yang mampu. Karena mencegah kemungkaran di sini ini adalah amalan tertentu. Ini adalah satu amalan tertentu. Di posisi ini kemampuannya adalah hanya dengan mencegah dengan hati. Tapi di sisi yang lain amalannya banyak. Amalannya banyak. Maka secara umum bukan berarti wahwa ad'aful iman, dia adalah bermakna imannya seseorang itu lebih rendah. Tidak seperti itu, ya. Tidak seperti itu. Tapi terkait dengan mencegah kemungkaran ini adalah satu amalan tertentu, bahwa kemampuan orang dalam melakukan mencegah kemungkaran ini, kemampuannya di sini. Berarti di sini lebih mampu daripada si B. Tetapi mungkin di salatul lail si B ini lebih mampu daripada si A. Si C lebih mampu puasa sunnahnya daripada si A atau si B.
karena masing-masing amalan yang berbeda. Saya kira cukup Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita bisa baca 3 hadis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita keistiqomahan untuk menuntut ilmu, dan mudah-mudahan pada malam hari yang berbahagia ini kita mendapatkan faedah-faedah yang bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak sekalian, kita sudah mendengarkan 3 hadis. Yang pertama berkaitan dengan la darar wa la dirar, tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain dan tidak mudarat diri sendiri dan mudarat orang lain. Kemudian mengenai tentang yang menuduh dan yang dituduh. Kemudian yang ketiga adalah mencegah dari kemungkaran. Jika ada yang bertanyakan, silakan Bapak sekalian. Saya buka satu pertanyaan silakan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi penjelasan ini Ustaz, hadis la dirara wala dirara, itu tadi dikatakan bahwa tidak boleh membalas kezaliman atau keburukan orang lain terhadap kita. Dan lagi ada juga ayat yang artinya itu kurang lebih bahwa kita boleh membalas kejahatan dengan kejahatan dengan balasan setimpal. Ya, bagaimana dengan itu? Ya, saya kira sama. Ya. Apa ininya maknanya? Tidak boleh. Apa yang di surah Asy-Syura ayat 40, yang balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Ya. Tetapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas nama Allah. Ya. Ya, ini ada kaitannya dengan hadis yang terakhir yang kita sebutkan ketika ada kemungkaran. Ya, jadi apa yang menjadi contoh yang misalnya ada yang melakukan kejahatan kepada kita, bukan berarti ya kita berhenti ya. Ada hal-hal kejahatan yang mesti diangkat kepada hukum. Salah satu contohnya pembunuhan ya, sehingga ada kisos, ada yang berzina kemudian harus dirajam dan seterusnya. Itu juga masing-masing sudah ada hukumnya. Ya, la darar wa la dirar di sini artinya memberikan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini muqaddimah di awal. Artinya kita tidak boleh tidak boleh mendatangkan suatu bahaya. Ya, tidak boleh mendatangkan suatu bahaya. Artinya bahaya itu tidak perlu ada, gitu. Ya, tidak perlu ada. Yang kedua, wala dirar, tidak boleh membahayakan orang lain. Itu semuanya adalah nasihat kepada kita untuk itu tadi. Yang kedua, yaitu memaafkan. Tapi ada bagian yang harus diangkat kepada hakim. Perkara-perkara yang besar itu tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Makanya apa yang terkait dengan hal-hal yang membahayakan pada umumnya, sesuatu yang masih bisa dimaafkan maka dimaafkan. Tetapi hal yang berat memang sudah ada hukumannya, ketetapannya, maka itu tidak masalah karena memang ada hukumannya. Jadi ini tadi bukan menentang atau bertentangan dengan ayat tersebut, tetapi Rasulullah SAW ingin memberikan muqaddimah awal bahwa bahaya itu tidak perlu ada dengan cara seperti ini. Tidak perlu membahayakan diri kita dan tidak perlu memberikan bahaya kepada orang yang tidak membahayakan kita dan juga pernah membahayakan kita. Artinya tidak perlu main hakim. Kalau perkaranya besar dibawa ke pemerintah saya kira aman. Ya.
Saya kira aman. Makanya kalau ada yang memukul kita tidak perlu kita balas dengan pukulan. Misalnya, misalnya kita lagi seperti ini, kemudian ada yang memukul, nggak perlu dikejar, tuntut saja kepada pemerintah, adukan kepada pemerintah. Nah, makanya tadi ada hubungannya dengan hadis yang ketiga yang kita bacakan ya. Adukan dia kepada pemerintah, biar hukumannya itu sesuai dengan ketetapan hukum negara. Ya, hukum negara. Maka ini adalah la darar wala dirar, ini hubungannya secara sosial, muqaddimah awal untuk tidak bolehnya ada hal-hal yang membahayakan kepada kita. Saya kira itu tidak bertentangan ya, tidak bertentangan. Iya. Iya. Tadi dikatakan bahwa ada tiga cara. Iya. Aku tidak bisa dengan Iya. kedua dengan lisan. Iya. Yang ketiga dengan Hati. Untuk lisan itu kan diucapkan. Iya. Ditahan dengan Iya. amin dengan baru kemudian. Iya. Bentuknya kalau hati itu memang. Iya. Kemudian yang kedua, apa yang disampaikan tadi, kalau itu memang sudah bisa diamalkan, saya kira dunia ini aman. Betul. Dunia ini aman. Iya. Dia dipukul kita, Tidak perlu laporkan. Iya. Itu. Jadi saya kira kalau itu mudah-mudahan itu bisa dilakukan. Dunia ini sudah aman kalau kita sudah bisa amalkan itu apa yang Sorry. saya kira itu. Iya, betul. Sebenarnya ini pendekatan ada waktu banyak. Itu bagus kita bertukar pikiran, tapi ini waktu juga susah. Sumpit ya. Kita, Ya, betul. Ilmu waktu insyaallah. Jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian, yang pertama bagaimana kita mencegah kemungkaran dengan hati. Mencegah kemungkaran dengan hati tentu tidak akan merubah kemungkaran yang tadi. Ya, karena tidak akan sampai kepada pelaku kemungkaran. Tetapi kemungkaran dengan mencegah dengan hati itu adalah meyakini dalam hati kita bahwa itu hal yang tidak boleh. Jadi efeknya ke kita, Pak. Efeknya ke kita. Karena saya kasih contoh yang tidak mengingkari dengan hatinya. Ya, contoh misalnya ada kemungkaran lewat, kemudian tidak tergerak hatinya pun bahwa itu hal yang buruk. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Ya, ada yang melihat orang minuman keras biasa-biasa saja hatinya. Tidak ada sama sekali pencegahan dalam hatinya, istighfar pun tidak, kemudian mudah-mudahan anakku tidak seperti itu. Artinya ada pencegahan itu. Kalau ada saya melihat orang yang minum khamar, ya Allah mudah-mudahan anakku tidak melakukan itu. Ini sudah dalam bentuk pencegahan dalam hati. Ya, itu efeknya ke kita. Nah, kemudian yang tadi betul apa yang dikatakan Bapak tadi, bahwa sesungguhnya pada umumnya seluruh syariat Islam ini Bapak Ibu sekalian, kalau dijalankan dengan benar, dengan tegas, dan negara melakukan hukum itu, maka aman dunia ini. Ya, tapi masalahnya adalah itu tidak dilakukan dengan baik. Ya, terkadang ada aturannya tetapi tidak dilaksanakan. Ya, dan seterusnya. Saya kira seperti itu Bapak Ibu sekalian, apapun di dalam Al-Quran aturannya itu pasti baik dan memberikan kedamaian. Ya, masalahnya manusia yang di muka bumi ini yang tidak menjalankan. Dan hukum yang ada, baik itu hukum syariat maupun hukum negara, itu sebenarnya baik semua. Tapi itu tadi, baik hukum syariat maupun hukum negara tidak berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang tertulis. Semua yang tertulis Bapak Ibu sekalian, tidak boleh kita mengatakan hukum negara bukan hukum Islam. Enggak, hukum negara, alhamdulillah hukum negara kita bagus sekali. Ya, hukum syariat juga seandainya ini berjalan dua-duanya, maka tidak terjadi keburukan tadi. Hadisnya sangat pendek tadi. Orang yang mengadu harus datangkan bukti, orang yang diadukan harus bersumpah, kemudian tidak boleh membahayakan diri, membahayakan orang lain. Orang yang melakukan bahaya kepada kita tidak perlu dibalas dengan keburukan. Hal-hal yang besar yang tidak bisa kita maafkan,
di tempat kita bawa ke pemerintah, kepada hakim, dan kalau hakim di sini adil mengadili, maka seperti yang Bapak sampaikan tadi, itu aman dunia. Ya, mudah-mudahan terwujud Bapak Ibu sekalian, minimal di daerah kita, ya. Dalam bentuk hati kan kita Iya. akan selama-lamanya iman. Iya, selama-lamanya ini. Kalau ini kita pegang berarti mencegah dengan hati. Hati. Makanya kalau kita ini punya iman paling lemah. Jadi kalau kita lakukan dengan ucapan, Iya. bisa menimbulkan masalah baru lagi. Iya. Jadi kalau lebih baik dia berarti kita katakan rumah imannya. Iya. Nah, ini Ya, makanya kita sebutkan tadi Bapak Ibu sekalian bahwa selemah-lemahnya iman ini terkait dalam pencegahan kemungkaran. Bukan jika keimanan orang tersebut bahwa dia memiliki iman yang paling rendah di antara yang lain. Ya, bukan seperti itu. Artinya dalam pencegahan ini kita masih lemah dibandingkan yang bisa dengan lisannya. Tetapi mungkin Bapak punya amalan yang lebih tinggi daripada yang mencegah tadi. Misalnya dalam segi sholat berjamaahnya lebih rajin daripada yang mampu dengan lisannya. Sholat tahajudnya lebih kuat daripada yang mencegah dengan lisannya. Jadi ada Bapak Ibu sekalian, amal ibadah yang kita tidak mampu di situ, tetapi mampu di ibadah yang lain. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian, Bapak mungkin kuat sholat tahajudnya, tapi ada yang tidak bisa sholat tahajud. Mungkin ibu ada yang sholat sunnah puasa Senin Kamisnya kuat, tapi ada yang tidak mampu itu. Maka ada amalan yang dilakukan oleh saudara kita tidak mampu, tapi kita harus yakin bahwa ada juga amalan saya, alhamdulillah saya mampu dan mereka tidak mampu. Maka hal yang seperti ini kita natasabaq fil khairat. Ya, kita berlomba dalam setiap kebaikan. Ya. Saya kira cukup Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa tambah dan kita terus hadir di majelis ilmu ini untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum.